Berkendara di malam hari di jalan yang sepi menjadi sangat menakutkan untuk sebagian orang. Inilah pesan di awal film. Peristiwa naas itu terjadi dengan modus menabrakkan mobilnya ke bagian belakang mobil target, sehingga calon korban turun dan seketika pelaku menyerang secara membabi buta. Ngeri banget. Pagi harinya, nampak 2 orang polisi bersih yang sedang berpatroli. Mereka menargetkan pusat perjudian yang ramai dan memang sudah jadi target operasinya. Mereka mencoba menerobos masuk. Sementara itu, pemimpin gangster sedang berolahraga tinju. Tampak maco tapi serem. Dan setelah samsak dibuka, sedari tadi dia sedang memukuli orang. Ngeri kali nih orang. Dong Su nampak keluar dari lift. Sejurus kemudian dia mendapati kabar bahwa salah satu lini usahanya diganggu oleh polisi yang sedang berpatroli. Belum selesai dengan anak buah Dong Su, Tae-suk segera meluncur ke TKP, di mana terjadi pembunuhan yang dilakukan secara brutal dan acak. Dia tampak begitu teliti mencari petunjuk. Di sebuah ruangan klub malam, Dong Su sedang diintimidasi oleh saingan gangsternya. Sepertinya rivalnya itu minta jatah lebih dan tidak puas dengan apa yang selama ini Dong Su berikan. Dong Su terlihat semakin garang demi mempertahankan kerajaan bisnisnya. Pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini membuat para polisi bekerja lebih giat dan teliti. Mereka bahkan rapat hingga larut malam, mencoba mencari petunjuk kasus tersebut. Tidak seperti biasanya, Dong Su ingin pulang sendiri sembari menenangkan diri setelah kejadian di klub malam tadi. Di tengah-tengah jalan yang sepi, mobilnya ditabrak dari belakang oleh pria misterius. Tak berselang lama, pria itu menyerang Dong Su dengan sebilah pisau dan Dong Su kemudian dilarikan ke rumah sakit. Anak buahnya mencari tahu siapa yang berani melakukan hal itu. Tanpa sadar, kejadian ini menarik perhatian dari Tae-suk. Menurutnya ada kesamaan pola dengan kasus sebelumnya. Tae-suk mencari petunjuk dari mobil yang dikendarai. Sementara itu, rival bisnisnya datang. Tidak hanya menjenguknya, tapi seolah mengejek Dong Su atas kejadian tersebut. Tae-suk kemudian mencoba membujuk atasannya agar kasus pembunuhan berantai ini ditanganinya. Meskipun dengan segala upaya, usahanya ditolak karena atasannya itu dapat jatah dari Dong Su. Di malam hari, pria misterius itu beraksi lagi. Korban kali ini adalah seorang paruh baya, seorang supir truk yang berusaha dihabisi dengan pisau andalannya. Dan parahnya lagi, supir Tae-suk datang ke markas Dong Su membuat keonaran. Setelah dia bertemu dengan Dong Su, dia menawarkan kerjasama. Pikirannya sih simple, gangster itu paling mudah mencari keberadaan orang. Dong Su bersama anak buahnya nampak sedang menjamurkan bisnisnya. Di sela-sela kegiatan itu, anak buahnya menemukan pisau yang digunakan pria misterius itu. Dong Su menghubungi Tae-suk, dia menawarkan kerjasama. Awalnya Tae-suk ragu, karena yang akan diajak kerjasama itu adalah seorang gangster besar. Mereka berdua memiliki tipu muslihat masing-masing. Akhirnya kesepakatan terjadi. Dong Su bertindak sebagai sumber informasi, sedangkan Tae-suk yang akan meringkusnya. Tae-suk menjelaskan kepada rekan satu timnya kenapa dia nekat banget bekerja sama dengan gangster. Rekan timnya saja ragu apakah siasat ini berhasil. Dengan kepiawaiannya, Tae-suk berhasil meyakinkan rekan kerjanya itu. Di sisi lain, anak buah Dong Su ternyata menjalankan aksi seolah rival bisnis bosnya itu dibunuh oleh pembunuh berantai yang dicari dengan menggunakan pisau miliknya. Pagi itu, Tae-suk menghampiri adiknya yang bekerja sebagai tim forensik. Dia ingin menggali lebih dalam tentang kasus tersebut. Menurutnya, kasus yang ini berbeda dengan kasus sebelumnya dan terlihat seperti sudah direncanakan. Tae-suk mendapatkan kabar dari adiknya bahwa dia berhasil mengidentifikasi sidik jari yang ada di pisau tersebut. Dan itu Mengetahui hal tersebut, tak berselang lama Tae-suk menghampiri Dong Su untuk mencari tahu kebenarannya.
Dia tuh merasa dibodohi karena sidik jari Dong-su berceceran di TKP. Dia meyakini yang membunuh rival gangsternya adalah kelompok dari Dong-su. Karena dianggap tidak becus menangani kasus ini, kepolisian pusat datang dan akan mengambil alih kasus ini. Merasa tidak terima, Tae-suk dan timnya mencoba memberontak, sementara kabar meninggalnya gangster sampai ke telinga pembunuh berantai. Dong-su dengan gentle mendatangi pemakaman rival bisnisnya itu. Tanpa sepengetahuannya, pembunuh yang selama ini mengintai datang. Dia kemudian memberi isyarat kepada anak buah korban bahwa yang membunuh adalah Dong-su. Dong-su mengajak Tae-suk menuju mobil yang digunakan pembunuh berantai itu. Mereka berdua kompak mencari petunjuk. Tapi tidak berselang lama, segerombolan orang menyerang mereka. Mereka diserang oleh anak buah rival bisnis Dong-su yang sudah meninggal. Perkelahian sengit terjadi di antara mereka meskipun Dong-su dan Tae-suk curiga bagaimana mereka mengetahui keberadaannya. Perkelahian pun berlanjut hingga anak buah geng tumbang satu persatu dan diakhiri dengan pimpinan yang merupakan anak buah rival Dong-su. Pembunuh itu nampak tenang dan bebas berkeliaran. Di sisi lain, Dong-su mencoba membereskan sisa-sisa keonaran yang dia buat bersama gengnya. Pagi itu di kantor polisi, Tae-suk seperti seorang yang kesurupan. Dia tuh berontak ingin segera menangkap pembunuh yang semalam beraksi lagi. Korban kali ini adalah salah satu petinggi perusahaan. Tae-suk dan tim mencoba menjebaknya dengan iming-iming sejumlah uang kepada pembunuh itu. Rupa-rupanya rencana untuk menjebak tersangka sudah diketahui. Kejar-kejaran sempat terjadi, tapi sayang tersangka berhasil lolos. Tae-suk mencari petunjuk keberadaan tersangka, sementara itu Dong-su sedang mengintimidasi rekan bisnisnya yang tidak loyal terhadapnya. Berkat kegigihan dan petunjuk dari adiknya, akhirnya Tae-suk berhasil menemukan tempat persembunyian tersangka. Tidak hanya itu, dia juga berhasil mengidentifikasi wajah dan identitasnya. Kyung-ho, itulah nama tersangka yang selama ini dia cari. Dia segera saja menginformasikan ke Dong-su yang saat itu tengah mengintimidasi rekan bisnisnya dengan gayanya yang luar biasa. Warning ya, ini scene agak sadis. Dong-su memerintahkan anak buahnya untuk segera meringkus Kyung-ho. Untuk kali pertama, Tae-suk dan Dong-su mengadakan rapat besar antara gangster dan polisi rapat. Bisa dibayangkan kan apa yang terjadi? Malah saling baku hantam. Masing-masing punya pendapatnya sendiri. Setelah sekian lama, kesepakatan pun terjadi di antara kedua kelompok. Langsung saja masing-masing berkoordinir dengan anggota timnya. Mereka menyusuri setiap jengkal tempat yang terindikasi keberadaan Kyung-ho. Dong-su melangkahkan kakinya untuk bertemu dengan Tae-suk di halte bus. Di sini dia bertemu dengan anak sekolah yang kehujanan. Dong-su kemudian memberikan payung kepadanya. Tuh kan benar, Dong-su itu sebenarnya gangster yang baik hati. Malam itu, kedua kelompok berkumpul di sebuah bar sekedar untuk melepas penat dengan setumpuk kerjaan demi menangkap Kyung-ho. Untuk kali ini, mereka kayaknya tampak lebih akrab daripada sebelumnya. Sejurus kemudian, mereka mendapati berita tentang kematian anak sekolah di suatu tempat. Anak itu adalah seorang gadis yang diberi payung oleh Dong-su. Sontak saja mereka yakin tentang keberadaan Kyung-ho dan pemburuan pun segera dimulai. Mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Kyung-ho. Kejar-kejaran pun terjadi. Asiknya, nih film itu full action. Dijamin gak akan bosen deh kalau kamu nonton film ini. Nah, kemudian di pertigaan jalan, mobil mereka bertabrakan. Ini mengakhiri drama pengejaran dengan mobil. Dilanjutkan dengan adu fisik berlari menyusuri gang sempit. Anak buah Tae-suk berhasil ditaklukkan, tapi tidak dengan Dong-su. Berkat pengalamannya sebagai gangster, dia bisa dengan mudah menangkap Kyung-ho di sebuah klub malam. Dong-su membawanya ke suatu tempat untuk diinterogasi. Di titik itu dia tuh masih penasaran apa motif Kyung-ho menyerangnya. Kyung-ho ini memang benar-benar psikopat tingkat dewa ya. Disiksa malah ketawa-ketawa, seolah menikmati gitu. Kesabaran Dong-su memuncak setelah mengetahui motif Kyung-ho hanya untuk bersenang-senang.
Untung saja Tae-suk datang tepat waktu dan Tae-suk melumpuhkan Dong-su dengan mobilnya dan membawa Kyung-ho ke kantor polisi. Setelah ditangkap, Kyung-ho itu ternyata lebih cerdas dari yang dibayangkan. Dia bisa mematahkan semua tuduhan polisi dan memutarbalikkan fakta. Karena menurutnya, penangkapan dirinya tanpa dibarengi dengan bukti yang kuat. Di hari persidangan, dia itu hampir saja bebas. Dan muncullah Dong-su memberi kesaksian dan menjelaskan secara detail kejadian dan bukti nyata bahwa Kyung-ho adalah pelakunya. Dong-su awalnya enggan untuk bersaksi karena konsekuensinya dia juga akan dipenjara. Berkata Tae-suk, kini dia berada di persidangan. Satu persatu dijelaskan oleh Dong-su. Terakhir dia menjelaskan bukti yang sangat kuat, yaitu bekas luka tusuk yang Dong-su berikan saat malam kejadian. Akhirnya persidangan memutuskan bahwa Kyung-ho bersalah dan harus dipenjara. Dong-su keluar dari mobil tahanan, disambut hormat oleh penghuni tahanan. Ya karena yang ditahan kebanyakan anak buah Dong-su. Di sudut lapangan tampaklah Kyung-ho. Ternyata Dong-su meminta satu sel dengan Kyung-ho sebagai syarat dirinya menjadi saksi. Nah, kamu tahu kan motifnya? Dan Dong-sung pun bersenang-senang. Film ini full action dan menantang adrenalin banget ya. Bagi kamu yang gak suka dengan kekerasan, sebaiknya skip saja film ini. Tidak hanya kekerasan, tapi penuh dengan pesan moral. Kamu tahu bagian yang paling ciamik dari film ini? Itu loh, saat Dong-su memberikan payungnya ke anak sekolah dan membiarkan Dong-su kehujanan. So sweet kan? Secara Dong-su itu gangster yang punya hati lembut. Ya seperti aku. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Silahkan ditulis di kolom komentar kalau kamu punya request film untuk direview. Dan sampai bertemu lagi. Jangan lupa subscribe ya.